Di tengah hiruk-pikuk kota Bangkok yang tak pernah tidur, seorang mahasiswi bernama Araya Namsai, 23 tahun, hidup dalam kesibukan kampus dan penelitian antropologinya. Ia dikenal sebagai gadis rasional, skeptis terhadap hal-hal mistis. Namun, sebuah tugas kuliah membuatnya masuk terlalu dalam ke dunia yang seharusnya hanya ia pelajari, bukan alami. Araya tengah menyusun skripsi tentang kepercayaan rakyat modern Thailand dan salah satu objek penelitiannya adalah boneka Lungsep, boneka bayi yang dianggap membawa keberuntungan. Tetapi di balik senyum manis dan baju mungilnya tersimpan misteri dan kemungkinan roh yang sangat nyata. Araya bertemu dengan seorang informan bernama Pia, pemilik salon kecantikan di daerah Latvrau. Pia mengaku hidupnya berubah drastis setelah merawat boneka Lungsep yang ia beri nama Namfon. Boneka itu berpakaian seperti anak kecil sungguhan, dengan gaun merah dan mata bulat besar mengkilap. "Namfon suka kamu?" ucap Piem sambil tersenyum. Araya hanya tertawa kecil, mencoba menepis rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Tapi jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang mengusik. Matanya tertarik terus pada boneka itu, seakan-akan boneka itu hidup. Sejak kunjungan itu, Araya mengalami keanehan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi yang membuatnya berkeringat dingin. Dalam tidurnya, ia berada di ruang putih, duduk di kursi kecil, lalu terdengar bisikan lembut dari seorang wanita tua. Dia tidak ingin dicintai, dia ingin kembali ke rahim. Hari-hari berikutnya, benda-benda di kamar kos berpindah tempat. Ia mencium bau susu basi dan bedak bayi yang muncul entah dari mana. Lebih dari itu, muncul tulisan misterius di laptop miliknya berulang kali, "Ibu bawa aku pulang." Pikirannya mulai goyah. Apakah ini sugesti? Halusinasi? Tapi setiap kali Araya mencoba mengabaikan, gangguan itu semakin nyata. Puncak teror datang saat ia terbangun pada jam 2:11 pagi. Suasana kamar sangat dingin, gagang pintu bergerak sendiri, dan di sudut ruangan duduk sesosok kecil yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seperti anak perempuan. Rambutnya panjang dan kusut. Ia memeluk boneka, lalu perlahan menoleh. Araya berteriak, tapi suaranya seperti tertelan oleh udara. Saat ia menyalakan lampu, sosok itu lenyap. Hanya tersisa kursi yang bergoyang perlahan. Dan di atas meja, sebuah tulisan dengan kapur putih, "Ibu." Araya tahu, ia tak bisa lagi mengabaikan ini. Ia mendatangi kuil Wat Mahathat dan bertemu dengan seorang biksu tua. Setelah mendengar ceritanya, sang biksu tampak terdiam lama. Wajahnya tegang. Biksu itu berkata, "Roh yang ikut padamu bukan sekadar anak kecil. Dia adalah roh gagal, roh yang tak sempat lahir dan kini tersesat di dalam boneka." Araya menunjukkan foto Namfon dari ponselnya. Sang biksu langsung menutup mata dan menggumamkan mantra. Itu bukan Lungsep biasa, itu wadah dari ritual kuno yang tidak selesai. Ia diberi amulet dan air suci, serta pesan, jangan hadapi dia dengan emosi. Dia mengira kau ibunya dan akan terus menempel padamu sampai kau menyerah. Dengan bantuan seorang temannya, Araya bertemu Meichan, seorang dukun wanita berusia 60-an di provinsi Nonthaburi. Rumahnya penuh bau dupa dan foto-foto bayi yang telah dilepaskan. Meichan mendengarkan tanpa menyela, lalu menatap Araya dalam-dalam. "Kau telah diikat, tapi ikatan ini bukan karena kau menginginkannya. Ia memilihmu karena hatimu kosong." Araya menangis. Ia tak tahu kesepiannya selama ini bisa menjadi celah untuk sesuatu yang tak kasat mata. Ritual dilakukan malam itu juga. Di ruang gelap, dengan hanya lilin dan air kelapa, Meichan memanggil roh yang berdiam di sekitar Araya.
aroma melati memenuhi udara. Lalu suara anak kecil terdengar dari belakang punggung Araya. Bersamaan dengan itu, salah satu lilin padam. Mai-chan segera menyuruh Araya membacakan mantra pemutusan ikatan. Tapi roh itu mengamuk. Hembusan angin menyapu ruangan. Lilin padam satu persatu. Lalu, semuanya hening. Mai-chan tiba-tiba tersungkur, menggenggam perutnya seperti sedang kesakitan. Ia memuntahkan cairan hitam pekat. Dia tidak ingin lepas. Dia ingin lahir, teriaknya. Dengan sisa tenaga, mereka melanjutkan ritual. Saat mantra terakhir selesai, suara tangisan bayi berubah menjadi jeritan memekakkan telinga. Kemudian, lenyap. Sejak malam itu, hidup Araya perlahan kembali normal. Tidak ada lagi suara tangis, tidak ada lagi mimpi atau bau aneh. Tapi pengalaman itu meninggalkan luka batin yang tidak mudah hilang. Ia berhenti meneliti Lungsep, bahkan menghapus seluruh bagian tentangnya dari skripsi. Ia juga memutus kontak dengan PM. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa salon PM tutup. Tetangganya berkata, PM mulai berbicara sendiri. Suaminya meninggalkannya, dan boneka Namfon yang katanya dibakar menangis saat api menyala. Tak ada yang tahu kemana perginya boneka itu. Lungsep bukan sekadar boneka. Bagi sebagian orang, ia pembawa rezeki. Tapi bagi yang terpilih, ia bisa menjadi jembatan antara dunia nyata dan alam roh. Dan kadang-kadang roh anak-anak itu tak ingin hanya disayangi. Mereka ingin kelahiran kembali dengan cara apapun, bahkan jika harus mengorbankan nyawa orang lain. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.